Ditemukannya binatang buas yang merupakan jenis spesies ular raksasa nampaknya selalu menjadi hal yang menarik di tengah masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi pengalaman yang langka dijumpai. Ditemukannya ular jenis sanca ini ditemukan secara tiba-tiba. Namun ada juga yang sengaja ditangkap karena dianggap membahayakan. Operator eskavator pengeruk sampah di jembatan Sungai Ciliwung, Kalibata, Jakarta dikejutkan dengan adanya seekor ular sanca di tengah-tengah sampah. Ular berdiameter sebesar paha anak-anak itu mengurai panjang. Sontak saja hal itu membuat warga geger. Namun salah seorang petugas kebersihan mengatakan kalau ular itu sudah mati. Seekor ular sanca kembang sepanjang 3,5 meter dengan berat 30 kg ditemukan warga terjatuh dari atap rumah dan sempat mengancam masyarakat yang melintas. Sontak saja hal tersebut membuat warga Jalan Babakan, Ciamis, Bandung khawatir. Tidak mudah bagi warga untuk menaklukkan sang ular. Butuh 5 orang dan waktu setengah jam untuk menjinakkan reptil melata ini. Warga Dusun Trans, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan seekor ular sanca dengan ukuran panjang 7 meter di dekat rumah permukiman warga pada 13 Januari 2016. Saat ditemukan perut ular cukup besar dan kemungkinan ular tersebut habis memangsa seekor babi hutan. Adanya kejadian ini membuat masyarakat sekitar pun datang untuk melihatnya. Seekor ular sanca kembang yang baru berganti kulit ditemukan warga di sebuah selokan tak jauh dari SDN 1 Mentawa Baru Hulir, Sampit, Kalimantan Tengah. Saat hendak ditangkap, ular sepanjang 4 meter itu mengamuk dan melukai warga akibat gigitannya. Proses penangkapan ular pun cukup menyita perhatian warga. Warga Denpasar, Bali digegerkan dengan ditemukannya ular sanca batik sepanjang 6 meter di kantor Lurah Pemecutan Denpasar pada 14 Maret 2016. Ular tersebut jatuh dari langit-langit kantor dan mengejutkan pegawai, terutama pegawai perempuan sehingga mereka langsung berhamburan keluar dan berteriak histeris. Sebuah serangan mengejutkan yang dilakukan oleh ular sanca terjadi pada hari Kamis 21 April 2016 di sekitar markas Polsek Maritengai, Sulawesi Selatan. Adanya ular sanca bermotif batik sepanjang 2 meter ini sontak membuat suasana menjadi tegang. Kapolsek beserta Kanit spontan menjadi pawang guna menenangkan ular itu. Terima kasih telah menonton. Ular adalah hewan liar yang habitatnya paling dekat dengan hidup manusia. Jadi tidak aneh kalau ular juga sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tak jarang ular datang ke rumah-rumah warga. Agar ular tak datang ke rumah, ada baiknya kita mengetahui cara-cara seperti berikut ini. Meskipun ular merupakan hewan yang berbahaya, namun ular memiliki predator alami berupa hewan-hewan karnivora. Ular cenderung akan menjauhi hewan yang mempunyai cakar dan taring seperti kucing dan anjing. Dengan begitu, kucing dan anjing dapat membantu menjaga rumah Anda dari kunjungan ular. Ternyata, ular takut sekali dengan aroma dari bau-bau yang menyengat. Hal ini dikarenakan ular mengandalkan indera penciuman lewat lidahnya untuk mengenali keadaan di lingkungan sekitar. Ketika rumah Anda berbau wangi, maka ular akan merasa kebingungan dan akhirnya kabur menjauh.
Kebanyakan masyarakat Indonesia mempercayai mitos jika ular takut dengan garam. Faktanya, sisik yang menyelimuti tubuh ular cukup tahan dengan garam. Daripada melakukan hal yang sia-sia, lebih baik simpan garam dapur Anda untuk bumbu masakan. Kebanyakan orang tanpa sadar menyimpan barang bekasnya terus-menerus sampai menggunung. Kalau sudah begini, tentu ruangan tersebut akan menjadi lokasi persembunyian ular yang ideal. Cobalah tata kembali koleksi barang kesayangan Anda dan buanglah benda-benda yang memang sudah tidak digunakan lagi. Setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ular akan masuk ke dalam rumah dengan menyusup secara diam-diam. Akses masuk yang menjadi favoritnya adalah lubang ventilasi udara, saluran air, atap rumah, dan celah-celah dinding. Jadi usahakan semua jalur-jalur tersebut terpantau dengan baik. Kalau perlu, tutuplah lubang-lubang ini dengan kawat kasa sehingga tidak muat ditembus tubuh ular. Sampah merupakan makanan utama para tikus. Semakin banyak tikus di rumah, maka ular pun merasa tertantang untuk masuk ke rumah. Buanglah sampah minimal 4 kali dalam seminggu, karena sampah merupakan sumber makanan tikus. Dengan begitu, Anda telah mencegah kedatangan ular. Terima kasih telah menonton. Rambut adalah mahkota bagi setiap wanita di dunia. Sedikit saja ada yang tak beres dengan rambut, itu akan membuat mood berubah. Banyak wanita rela melakukan apa saja untuk memiliki rambut indah bak bintang iklan shampoo. Mulai dari rajin perawatan rambut dengan bahan alami di rumah, sampai rutin pergi ke salon. Namun tak banyak yang menyadari jika gaya rambut mereka terkadang tak sesuai wajah bahkan dengan usia mereka. Dan berikut 6 gaya rambut agar terlihat lebih segar dan muda. Ada banyak jenis potongan rambut bob, salah satunya adalah choppy bob. Gaya rambut wanita ini memiliki panjang rambut hingga di bawah telinga. Choppy bob akan membuat leher kamu terlihat lebih panjang dan cocok juga untuk kamu yang memiliki wajah oval atau wajah dengan bentuk hati. Sayangnya harus rajin ke salon untuk mempunyai gaya rambut wanita seperti ini, karena rambut akan mulai panjang dengan cepat dan perlu dirapikan di salon. Jika memiliki dagu panjang, jenis potongan wavy bob adalah salah satu gaya rambut wanita yang sangat cocok untuk kamu. Wavy bob bisa membuat penampilan lebih fresh dan terkesan glamor. Wavy bob akan terlihat semakin sempurna jika menambahkan poni samping. Ini akan memberikan ilusi volume terutama untuk kamu yang memiliki jenis rambut tipis. Poni ini juga akan membantu menarik perhatian orang lain ke bagian mata. Rambut berponi selalu menjadi tren gaya rambut wanita sejak dulu, di mana bagian samping poni lebih tipis dan bagian tengah lebih tebal. Sayangnya tidak semua rambut berponi cocok untuk setiap wanita. Beberapa wanita terlihat jauh lebih kekanak-kanakan dengan menggunakan poni, tetapi untuk wanita lain poni bisa memberikan kesan fresh, awet muda, dan dewasa. Layer bob adalah salah satu gaya rambut wanita klasik yang sampai saat ini eksistensinya masih kuat di kalangan para wanita. Layer bob bisa membuat penampilan jauh lebih cantik tanpa harus banyak melakukan styling. Hampir semua jenis dan tekstur rambut dapat menggunakan gaya layer bob. Gaya beachy waves ini terinspirasi oleh dongeng Putri Duyung Disney yang kemudian berkembang dalam film-film bertemakan Putri Duyung lainnya. Beachy waves merupakan gaya rambut panjang lebih dari sebahu dengan tekstur bergelombang mulai dari bawah wajah dengan kondisi rambut yang sedikit berantakan. Bob asimetris juga merupakan salah satu gaya rambut wanita yang bisa membuat kamu terlihat lebih muda dan fresh. Gaya rambut wanita ini bisa dimiliki oleh wanita di segala usia,
mulai dari remaja hingga wanita berusia 40 tahun ke atas. Kamu bisa memotong salah satu sisi rambut lebih pendek dan mengarahkan bagian yang lebih panjang ke depan. Gaya rambut asimetris bob cocok untuk kamu yang memiliki wajah oval dan rahang yang tegas. Terima kasih telah menonton. I've been hiding out and hanging low, tired of all the same, you know. Jika penampilan pengemis biasanya identik dengan kata kumal dan jarang ada yang punya wajah rupawan, nah 6 pengemis ini justru punya penampilan yang sebaliknya. Meskipun mereka hanya seorang pengemis, mereka memiliki kelebihan pada paras mereka yang rupawan. Then I saw you. Beberapa tahun belakangan, ibu kota London, Inggris, direpotkan dengan makin banyaknya pengemis migran asal Rumania dan Bulgaria. Meski mengemis, tapi wajah para pengemis perempuan asal negara Eropa Timur itu terbilang rupawan. Salah satunya adalah yang ada pada foto ini. But it sure is. Good to see. Sebelumnya, si cantik Han Piau bukanlah gadis miskin seperti sekarang. Hanya saja karena keluarga Han Piau terlilit hutang kepada lintah darat sebesar 100.000 yuan, akhirnya mereka pun jatuh miskin. Kenyataan pahit inilah yang membuat gadis cantik ini bekerja sebagai seorang pengemis. Lebih sedihnya lagi, untuk menebus hutang itu, Han Piau menjual keperawanannya. Kisah ini terungkap berkat seorang reporter yang tanpa sengaja menemukan wanita tersebut tengah berada di emperan toko saat sedang mengamen untuk mendapatkan recehan dari belas kasihan orang. Reporter ini terkejut bukan lain setelah melihat wajah sang pengemis wanita itu ternyata sangat cantik dan imut. Me near. Dalam sebuah forum perbincangan di internet, warga Cina membahas tentang cerita seorang gadis remaja yang tidak diketahui namanya. Ia mengemis di jalanan. Kabarnya ia rela mengemis demi membayar uang sekolah adiknya. Yang menarik adalah gadis pengemis ini berparas cukup cantik dan jauh dari kata kumal. Berbeda dari pengemis pada umumnya, bukan? Seorang gadis cantik lulusan sekolah menengah ke atas ini dengan terpaksa menjadi seorang pemulung karena tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan rupa yang cantik dan menawan, gadis bernama Lolita ini rela berkawan dengan tumpukan sampah dan bau tak sedap agar tetap bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Biasanya pengemis adalah orang yang selalu kumal dan tidak berpenampilan layak. Tapi kalau melihat pengemis yang satu ini, wah tentu sangat berbeda dengan pengemis yang lain. Pengemis tersebut dikenal sebagai Brother Short. Ia dianggap sebagai pengemis paling modis di negeri Cina. Bahkan ia sangat terkenal di kalangan netter di negeri tirai bambu tersebut. Tampangnya yang keren dan penampilannya yang modis menempatkan dirinya sebagai salah satu ikon riset massal melalui internet, yaitu Human Flash Search Engine. Down my friend. Tidak peduli seberat apa beban kostum yang dikenakan dan hawa gerah yang menyerang saat sedang berada dalam kostum badut, gadis asal Tiongkok ini tetap setia melakoni pekerjaannya dengan tulus hati. Jelas pada umumnya pekerjaan ini dilakukan oleh seorang pria. Namun nyatanya gadis cantik yang tak diketahui namanya ini juga mampu melakukannya. Sure is good to see you. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.